Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menakan diri, Taruna Reda Muhammad Taufali Sami Putra Widya Tias, STB 4393, Program Studi Teknik Pemasyarakatan Kelas A. Izin Pak Galira Kasiwi selaku dosen mata kuliah CBC atau Community Based Correction serta teman-teman Teknik Pemasyarakatan A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memaparkan terkait dengan implementasi CBC dalam program pembinaan, yang mana dalam hal ini saya ingin mengambil program pembinaan yaitu program pembinaan Lantang Band di Lapas kelas 2A Bontang. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas beberapa topik pembahasan di dalam implementasi CBC dalam program pembinaan Lantang Band, yaitu yang pertama, saya ingin membahas terkait dasar hukum yang melatar belakangi pembinaan. Kemudian kedua, bagaimana sih bentuk program Lantang Band itu sendiri? Kemudian yang ketiga, apa sih konsep CBC di dalam program pembinaan Lantang Band tersebut? Kemudian yang terakhir, saya akan membahas terkait manfaat dan saran untuk pengembangan dari program pembinaan Lantang Band ini. Nah, pada pemaparan yang pertama, saya membahas terkait dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, di mana berkaitan dengan program pembinaan sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terdapat pada pasal 38, yang mana pada pasal 38 berbunyi berdasarkan hasil litmas narapidana mendapatkan pembinaan berupa yang pertama pembinaan kepribadian, kemudian yang kedua adalah pembinaan kemandirian. Nah, di sini kita bisa melihat pada poin B yaitu ada pembinaan kemandirian. Nah, kemudian pembinaan kemandirian ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 poin B, yaitu pada penjelasannya, yaitu pengertian dari pembinaan kemandirian itu sendiri, di mana bentuk pembinaan kemandirian antara lain pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan juga pengembangan minat dan bakat. Dari pengertian tersebut, dapat kita lihat bahwa program pembinaan Lantang Band ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lapas kelas 2A Bontang, di mana berkaitan dengan program tersebut ini merupakan hak juga bagi para narapidana, yang mana dalam hal ini dijelaskan pada pasal 7 poin C berkaitan dengan hak-hak narapidana, yaitu salah satunya adalah mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi. Di situ terdapat kalimat kesempatan mengembangkan potensi, yang mana dalam hal ini pembinaan Lantang Band ini dapat mengembangkan potensi bagi para narapidana, dan itu merupakan kewajiban bagi lapas untuk memenuhi hak dari narapidana. Oke. Selanjutnya, setelah kita membahas berkaitan dengan pendahuluan dasar hukum yang melatar belakangi pembinaan Lantang Band ini, saya ingin lanjut kepada bentuk program pembinaan Lantang Band di Lapas Kelas 2 Bontang. Apa saja sih yang dilakukan oleh narapidana di dalam pembinaan tersebut? Yang pertama adalah latihan band rutin. Tentu saja ini merupakan pembinaan yang dilakukan sehari-hari, di mana dalam hal ini latihan band dilakukan baik itu sesama narapidana ataupun dilakukan dengan petugas, di mana latihan band ini dilaksanakan di selasar Aula Binadik, kemudian dilakukan 3 kali setiap minggunya. Kemudian selain latihan band rutin, bentuk programnya yang kedua adalah menciptakan atau karya cipta lagu. Yang mana dalam hal ini Lantang Band Lapas Kelas 2 Bontang telah menciptakan
lagu yang sudah diupload ke YouTube, yaitu salah satunya lagu Pemberi Harapan Palsu, yang mana lagu ini juga sudah disertai dengan music video yang dapat ditonton di YouTube Lapas Kelas 2 Bontang atau YouTube Lantang Band. Kemudian selanjutnya ada program jamming session. Apa sih jamming session ini? Jamming session ini merupakan eh, bentuk program di mana narapidana yang tergabung dalam program pembinaan Lantang Band melakukan cover lagu-lagu yang sudah ada, kemudian direkam dan juga ditampilkan di YouTube, terutama di YouTube Lantang Band. Kemudian selanjutnya ini merupakan bentuk program yang menurut saya paling penting bagi implementasi CBC ini, di mana dalam hal ini Lantang Band tampil di event-event di luar lapas. Nah, untuk penjelasan selanjutnya nanti mengenai apa-apa saja event-event yang sudah di yang dimana Lantang Band sudah tampil di dalam event tersebut nanti akan saya sampaikan pada slide selanjutnya mengenai konsep CBC di dalam program pembinaan Lantang Band ini. Nah, ini kita sampai kepada slide mengenai konsep CBC yang ada pada pembinaan Lantang Band. Di mana sebelum kita lebih jauh untuk membahas terkait konsep CBC di dalam pembinaan Lantang Band, maka kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu konsep CBC. CBC atau Community Based Correction, menurut Richard Westner, mengacu kepada pola social reintegration. Maksudnya adalah pola tersebut menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya menyatukan kembali atau reintegration narapidana dengan masyarakat. Nah, dapat kita lihat bahwa program Lantang Band ini konsep CBC di dalamnya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana di luar lapas, yaitu memberikan kesempatan bagi narapidana bermain band pada event-event di luar lapas sehingga mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada beberapa event-event yang mana Lantang Band sendiri sudah menjadi pengisi acaranya, yaitu yang pertama event Gebiar Expo UMKM Spirit Young Ika Party Kota Bontang pada tahun 2023. Kemudian narapidana Lantang Band juga pernah mengisi live music di Puja Sera de Gading Bontang. Kemudian selanjutnya Lantang Band juga pernah menjadi pengisi di live music di Pandawa Coffee Sangatta Kutai Timur. Nah, dari event-event tersebut dapat dilihat bahwa memang konsep CBC di dalam pembinaan Lantang Band ini cukup berjalan dengan baik, yang mana dalam hal ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensinya dalam bermain musik. Kemudian selain itu yang paling penting adalah ini menjadi persiapan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat, yang mana ketika tampil mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, di mana masyarakat juga merespon dengan positif eh, penampilan dari Lantang Band tersebut. Kemudian yang terakhir, eh, saya ingin membahas terkait manfaat dan saran di dalam program pembinaan Lantang Band ini. Yang, yang pertama terkait manfaat, tentu saja eh, program pembinaan Lantang Band ini dapat mengembangkan bakat dan potensi narapidana, terutama dalam bidang musik. Kemudian yang kedua, program pembinaan Lantang Band ini juga merupakan bekal dan soft skill yang bisa menjadi suatu mata pencaharian untuk penghidupan dari narapidana ketika nanti sudah bebas. Hal ini dapat kita lihat bahwa tadi narapidana dalam hal ini Lantang Band sudah mengisi acara-acara di event-event seperti tadi di tempat kopi dan Pujasera, yang mana kita tahu ini bisa nantinya bisa menjadi pekerjaan bagi para narapidana. Mungkin
dia bisa mengisi live music secara reguler pada tempat-tempat makan atau tempat-tempat kopi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, manfaatnya yang paling penting adalah mempersiapkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, yang mana dalam ini merupakan eh, poin penting di dalam community based correction. Kemudian selanjutnya, selain dengan manfaat, saya juga ingin menyampaikan terkait saran bagi program pembinaan Lantang Ben sehingga kedepannya program pembinaan ini dapat meningkat. Yang pertama, mungkin dapat dilakukan suatu peningkatan fasilitas pembinaan. Dalam hal ini tadi kita melihat eh, latihan band masih dilakukan di aula, di selasar aula Binadik, yang mana mungkin secara tempat itu belum proper untuk melakukan ter- latihan band di situ. Maka mungkin bisa ditingkatkan terkait dengan fasilitasnya, yaitu membuat ruang band yang memang proper, yaitu ruang band yang kedap suara, sehingga latihan dari para narapidana dapat maksimal. Kemudian yang selanjutnya, saran yang dapat dilakukan, yang dapat saya sampaikan, yaitu melakukan kerjasama dengan menggait pihak ketiga. Dalam hal ini label musik. Dengan menggait label musik, maka pada akhirnya program pembinaan Lantang Band ini bukan hanya sekedar untuk mengembangkan potensi atau tadi terkait dengan konsep CBC untuk persiapan mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, tetapi ini bisa menjadi suatu yang komersial dengan menggait pihak ketiga atau label musik, yang mana dalam hal ini label musik dapat memberikan kesempatan bagi narapidana atau Lantang Band untuk mengembangkan musiknya agar bisa lebih dikenal dan bernilai komersial. Ya, sekian pemaparan yang saya sampaikan berkaitan dengan implementasi CBC di dalam program pembinaan Lantang Band di Lapas Kelas 2 Bontang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.